Episode 724 dengan judul Membakar Batu Totem Surga. Ada banyak keahlian yang terlibat dalam memilih totem Phoenix kuno. Jika seseorang tidak secara kasar memahami berbagai 36 batu totem Phoenix kuno, maka memilih satu dalam 2 jam tidak akan mudah, terutama bagi mereka yang pilihannya memiliki prioritas lebih rendah. 36 batu totem Phoenix kuno adalah artefak berharga yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari klan Phoenix kuno, atau mereka telah ditempa dalam kekacauan penciptaan primal di alam semesta. Bagaimanapun, itu adalah harta yang tak tertandingi. Namun, jika seseorang harus membandingkannya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun beberapa telah diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari klan Phoenix kuno, ada yang dibuat oleh patriark dan yang dibuat oleh sesepuh. Tentu saja, ada perbedaan di antara mereka. Selain itu, bahkan jika mereka telah dibuat oleh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang sama, batu totem Phoenix kuno yang ditinggalkan masing-masing masih dibagi menjadi karya biasa dan karya superior. Tidak ada standar yang ditentukan. Pria tua berjubah merah itu memimpin rombongan untuk berjalan selama 1/4 jam. Tiba-tiba, di depan mereka, sebuah koridor terbuka yang besar muncul. Koridor ini lebarnya 300 kaki, dan cukup lebar untuk memuat 10 gerbong yang berdampingan. Masih menyisakan ruang. Di kedua sisi koridor ini ada pintu besi merah. Pintu besi ini tingginya 200 kaki dan lebar 100 kaki. Diukir dengan berbagai gambar. Ada Phoenix yang abadi, Golden Core berkaki 3, matahari terbit, dan mata berwarna merah tua. Orang tua berjubah merah itu berkata, area di mana kita sekarang berada disebut 4 koridor api yang memutar. Seperti namanya, total ada 4 level. Dari dalam keluar, misteri dan hukum yang terkandung di dalam batu totem menjadi lebih sederhana. Di tengah-tengah adalah koridor kekacauan. Koridor chaos memiliki 3 ruang, masing-masing dengan batu totem di dalamnya. Batu totem ini terbentuk pada awal alam semesta, ketika yang ada hanyalah kekacauan murni. Jadi, batu totem ini memiliki jejak energi sumber chaos yang tersisa dari penciptaan alam semesta. Orang dapat menganggap benda-benda ini menyentuh akar dari dao besar. Jika Anda benar-benar dapat memahaminya, maka Anda mungkin menjadi salah satu orang dengan pemahaman terdalam tentang hukum di dalam seluruh alam dewa. Namun, orang tua ini harus jujur pada kalian semua. Dengan dunia Anda saat ini, masuk ke 3 kamar itu tidak akan banyak berpengaruh pada Anda. Sekalipun persepsi Anda tinggi, Anda bisa menyelah untuk mendapatkan keuntungan apapun di sana. Batas Anda saat ini terlalu kurang. Di luar koridor kekacauan adalah koridor langit. Koridor langit memiliki 3 ruang, masing-masing berisi batu totem Phoenix kuno. Ketiga batu totem ini semuanya telah ditinggalkan oleh patriark sebelumnya dari klan Phoenix kuno. Selain itu, mereka termasuk di antara karya terbesar mereka. Di timnya Warn Phoenix City, nilainya hanya kalah dengan Chaos Totem Stones. Setelah itu, di luar koridor langit adalah koridor bumi. Ini memiliki total 10 kamar, dan batu totem di sana juga telah ditinggalkan oleh para leluhur yang berharga. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka lebih rendah dari karya-karya teratas yang disebutkan sebelumnya. Dan koridor paling luar disebut koridor Fana. Ada total 20 kamar di sana. Batu totem di sana semuanya telah dibuat oleh tetua klan Phoenix kuno sebelumnya. Selain itu, yang terbaik dari karya-karya ini tidak jauh lebih buruk daripada yang ditinggalkan oleh para leluhur sebelumnya. Saat penatua berjubah merah memperkenalkan totem batu kepada para seniman bela diri, wajah mereka dipenuhi dengan penyesalan yang terkait dengan kerinduan. Banyak dari mereka memandang Lin Ming dan Ho Wenlong. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Keduanya pasti akan memilih 2 dari 3 kamar di koridor langit. Adapun sisanya, yang lebih kuat akan pergi ke koridor bumi, dan yang tersisa harus pergi ke koridor moral. Di koridor moral adalah pekerjaan yang ditinggalkan oleh tetua klan Phoenix kuno yang tak terhitung jumlahnya. Di Realm of the Gods, ada satu patriark dari klan Phoenix kuno pada satu waktu. Selain itu, karena hidup mereka sangat lama, semua leluhur sebelumnya yang ditambahkan bersama mungkin hanya beberapa ratus. Namun, sesepuh berbeda. Di setiap generasi baru klan Phoenix kuno, mungkin ada lusinan atau bahkan ratusan sesepuh. Bahkan jika batu totem yang mereka buat di sini adalah karya terbesar mereka, itu masih tidak akan bisa dibandingkan dengan milik patriark. Saat tetua berjubah merah melihat emosi campur aduk dari para elit muda di sana, dia dengan dingin berkata, mereka yang berjalan di jalur seni bela diri harus membidik tinggi. Tetapi mereka seharusnya tidak menggigit lebih dari yang mereka bisa mengunyah.
Setiap penatua agung klan Phoenix, purba saya adalah keberadaan yang mengguncang surga dalam alam para dewa. Setiap batu totem yang mereka tinggalkan, meskipun mungkin lebih rendah dari milik patriark, lebih dari cukup untuk Anda renungkan. Jika Anda benar-benar dapat mencerahkan diri Anda dengan mereka, maka Anda akan mencapai pemahaman tentang hukum yang setara dengan penatua sebelumnya. Bukankah itu cukup untukmu? Elder berjubah merah bertanya dengan suara dingin. Namun, semua seniman bela diri yang hadir berpikir sebaliknya. Mereka hanya punya waktu 3 hari untuk bermeditasi di atas batu totem ini. Seberapa banyak yang bisa mereka fahami dalam periode waktu itu? Jika batu totem Phoenix kuno dibandingkan dengan biji emas saat mereka menjadi penggali emas, maka jumlah emas yang bisa mereka tambang dalam 3 hari jelas akan lebih besar. Jika itu berasal dari tambang emas yang melimpah daripada yang tandus. Nuyan Ming, kamu pilih dulu. Elder berjubah merah menunjuk ke Lin Ming. Anda harus memutuskan dalam waktu 2 jam. Ya Pak, Lin Ming menjawab. Tanpa basa-basi, dia melewati koridor model dan bumi, langsung memasuki koridor langit. Melihat ini, semua seniman bela diri di sana dipenuhi dengan rasa iri. Meskipun Ho Wenlong tampak tenang, kenyataannya dia merasa sangat gugup. Koridor surga memiliki 3 batu totem, dan batu totem ini juga dibagi menjadi yang lebih baik dan yang lebih buruk. Di antara mereka, ada satu yang disebut batu totem surga terbakar. Itu telah ditinggalkan oleh patriark ke-9 dari klan Phoenix kuno. Nama panggilannya adalah Burning Heaven, dan dia telah menjadi salah satu dari 10 pembangkit tenaga listrik teratas sepanjang sejarah. Klan Phoenix kuno, untuk mengambil julukan seperti itu, kekuatannya bisa dengan mudah dibayangkan. Dan yang lebih langka lagi adalah bahwa hukum yang melekat pada batu totem itu sangat cocok untuk Ho Wenlong. Dia sudah lama ingin memilih batu totem ini. Tetapi jika Lin Ming memilihnya terlebih dahulu, maka Ho Wenlong akan menderita kerugian besar di bawah tatapan semua orang. Lin Ming melangkah ke koridor langit. Aula Sky Corridor lebarnya 200 kaki. 3 pintu besi berbaris di dinding. Pintu pertama memiliki gambar Phoenix Nirvana yang terukir di atasnya, bersama dengan 2 kata Crimson Divine. Pintu logam kedua memiliki gambar ukiran Phoenix yang bertumpu pada pohon parasol, serta 2 kata api suci. Dan pintu ketiga memiliki gambar terukir Phoenix yang terbang melalui langit yang terbakar bersama dengan 2 kata surga terbakar. Lin Ming terkejut hanya dengan gambar yang diukir di atas pintu besi ini. Ukiran ini masing-masing berasal dari tangan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Jika tidak, mereka tidak akan memancarkan energi dari hukum yang begitu hebat. Lin Ming memutuskan untuk memulai dengan Crimson Divine Totem Stone. Dia mendorong pintu besi, memasuki ruangan. Di belakang pintu ada ruang persegi, lebar dan panjang 200 kaki. Tidak ada apa-apa kecuali altar setinggi 30 kaki di tengah ruangan. Di atas altar ini ada totem batu berukir seukuran kaki persegi. Ada banyak ukiran rumit di atas batu abu-abu polos ini. Melihatnya untuk pertama kalinya, Lin Ming bisa merasakan medan gaya samar menutupinya. Mirip dengan medan gaya Asura. Medan gaya dan batu totem ini sama-sama berisi jejak garis dan gambar yang digabungkan dengan sempurna. Itu sangat mistis. Senior Crimson Divine pasti pembangkit tenaga listrik dengan medan kekuatan. Dia menyatukan hukum api dengan medan kekuatannya dan mengukirnya menjadi batu totem. Jika saya dapat memahaminya secara menyeluruh, maka itu akan sangat membantu saya. Terutama karena saya memiliki medan gaya. Dan lebih dari satu itu, Lin Ming melihat batu totem ini untuk waktu senilai 2 dupa sebelum dengan enggan meninggalkan ruang Crimson Divine. Dia hanya punya 2 jam. Dia tidak bisa tinggal di kamar ini terlalu lama. Ruang kedua adalah batu totem api suci. Itu sama-sama mistis, tetapi tidak memiliki aspek medan gaya. Untuk ini saja, itu kurang cocok untuk Lin Ming daripada batu totem Divine Crimson di ruang pertama. Setelah hanya menghabiskan waktu sebatang dupa, dia meninggalkan ruangan ini untuk memasuki ruangan ketiga. Ini adalah ruangan dengan batu totem surga terbakar. Ruangan ini juga berukuran 200 kaki persegi, dan altar di tengahnya serupa. Namun, batu totem di altar ini berwarna merah tua, dan di atasnya tampak ada ratusan demi ratusan api kecil yang saling terkait satu sama lain. Itu tampak sangat biasa pada awalnya, tetapi setelah menatapnya sebentar, Lin Ming dapat melihat bahwa api kecil ini bergerak masing-masing dan setiap api ini mengandung konsep yang berbeda. Saat beberapa ratus api berkumpul, mereka menjadi langit yang membara yang tampaknya bisa menghanguskan dunia yang tak berujung. Aura yang sangat kuat. Alis Lin Ming terangkat. Dia bisa merasakan aura yang terkandung di dalam batu totem ini. Sedikit melampaui 2 yang terakhir. Mungkin batu totem ini yang paling berharga. Lin Ming merenung sejenak.
memikirkan apakah dia ingin memilih Crimson Divine Totem Stone atau Burning Heaven Totem Stone. Pada saat ini, dalam lautan spiritual Lin Ming, suara serak Demon Shine terdengar. Lin Ming, saya tidak mengerti hukum api di dalam batu totem ini. Tapi Saint ini tahu nama Burning Heaven. Dia adalah karakter puncak bahkan di alam para dewa. Seseorang yang jauh melampaui Kaisar Iblis. Adapun dua orang lainnya, orang suci ini belum pernah mendengar tentang mereka. Lin Ming ragu-ragu sejenak. Kedengarannya benar. Tapi, memilih batu totem tidak bergantung pada seberapa kuat orang yang mengukirnya. Tapi, apakah isi dari batu totem itu sesuai dengan individu? Lin Ming bermeditasi di atas batu totem ini selama setengah jam. Kemudian, pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan perasaan berdenyut samar di benih dewa sesat. Sepertinya ukiran pada benih dewa sesat sepertinya tumbuh. Lin Ming terkejut. Jelas bahwa benih dewa sesat memiliki kompatibilitas fusi yang lebih tinggi dengan batu totem surga terbakar ini. Kekuatan dewa sesat adalah metode budidaya yang dibuat oleh dewa jahat kuno. Seorang penatua tertinggi dari alam para dewa telah menemukan peluang keberuntungan yang sangat besar di dalam reruntuhan kuno dewa jahat ini, sehingga mendapatkan manual metode kultivasi. Setelah itu, dia meninggal sebelum memiliki cukup waktu untuk melihatnya secara menyeluruh. Sejak saat itu, hanya Lin Ming yang menyadari kekuatan dewa sesat. Adapun siapa dewa jahat itu, Lin Ming tidak tahu. Tapi yang dia yakini adalah bahwa dewa jahat benar-benar jauh lebih tangguh daripada senior surga yang terbakar ini. Kemungkinan dewa jahat adalah eksistensi yang berdiri di puncak tertinggi seniman bela diri, dewa sejati. Dengan orang seperti itu, metode kultivasi yang ditinggalkan kemungkinan mendekati sumber semua hukum hingga tingkat yang hampir tak terbatas. Karena Heaven Burning Stone Totem mampu mempengaruhi benih dewa sesat. Itu membuktikan bahwa Heaven Burning Stone Totem mendekati akar do besar lebih dari dua batu totem lainnya. Dibandingkan dengan penilaian Lin Ming sendiri, dia jauh lebih yakin karena benih dewa sesat. Belum lagi, memahami proses bagaimana hukum, api, dan medan gaya digabungkan dalam batu totem Divine Crimson adalah proses yang sangat panjang. Itu sama sekali bukan sesuatu yang dilakukan dalam satu langkah. Dia harus merenungkannya setidaknya selama 10 tahun, atau mungkin bahkan puluhan tahun untuk melihat efeknya. Kalau begitu aku akan memilih yang itu. Lin Ming membuat keputusan awal. Dia memperkirakan waktunya dan menemukan bahwa dia masih punya waktu lebih dari 1 jam. Jika dia membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk melihat melalui 3 batu totem, maka yang lain akan mengalami waktu yang jauh lebih sulit. Terutama para seniman bela diri yang harus memilih batu totem dari koridor mortal untuk menemukan pasangan yang cocok di antara 20 batu totem dalam waktu 2 jam. Bukanlah hal yang mudah. Jika keberuntungan mereka buruk, maka kemungkinan besar mereka akan menyesali pilihan yang mereka buat. Saya masih punya 1 jam. Tidak perlu terburu-buru, karena tidak perlu pergi ke koridor bumi. Saya harus pergi ke koridor chaos untuk melihat seperti apa batu totem yang ditempa dalam kekacauan pembentuk primal itu. Saya ingin tahu apakah ada sesuatu yang istimewa tentang jejak sumber energi yang tertinggal di dalam. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia menuju ke koridor chaos. Episode 725 dengan judul Batu Kekacauan. Koridor chaos berada di tengah-tengah keempat koridor. Itu juga yang tersempit dan terkecil dari 4 koridor, dan lebarnya hanya 150 kaki. Koridor ini memiliki 3 kamar. Pintu kamar-kamar ini tidak terbuat dari logam merah, melainkan batu dengan tampilan yang sangat kuno. Batuan ini tidak memiliki ukiran apapun di atasnya, tetapi mereka mengeluarkan nafas yang sangat cepat. Lin Ming diam-diam terkejut. Ini pasti bebatuan kuno yang terbentuk di awal alam semesta. Aku bertanya-tanya sudah berapa tahun mereka ada. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri saat dia membuka pintu batu. Sebuah ruangan seluas 100 kaki persegi muncul di hadapannya. Seluruh ruangan ini ditutupi dengan lapisan tipis kabut hitam. Saat seseorang melihat lebih dalam, orang bisa melihat bahwa kabut ini sebenarnya agak mirip dengan kabut hitam di abyss iblis abadi. Itu juga terbentuk dari akumulasi energi yang tak tertandingi. Namun, kabut hitam kamar chaos ini sepertinya tidak memiliki energi atribut elemen apapun. Sebaliknya, itu bisa dianggap kosong. Di tengah kabut tipis, ada sebuah altar. Altar ini terbuat dari batu hitam, dan batu persegi panjang 1 kaki tertanam tepat di tengahnya. Jejak garis di batu ini tidak tampak sehalus dan seindah yang dibayangkan Lin Ming. Sebaliknya, itu terlihat sangat kasar. Teksturnya bervariasi. Ada yang dalam, ada yang dangkal, dan bahkan ada beberapa daerah yang putus. Lin Ming terus melihat tetapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang batu ini.
Tampak jelas bahwa jejak energi sumber yang tersisa di dalam telah melampaui ruang lingkup pemahaman Lin Ming. Legenda mengatakan bahwa selama pembentukan alam semesta, tidak ada yang lain selain energi asal kekacauan. Garis jejak pada batu chaos mencerminkan proses evolusi dari sumber energi alam semesta yang secara bertahap mengubah dirinya sendiri. Energi kekacauan semacam ini juga disebut sebagai energi Grand Mist. Entropi purba adalah kekacauan itu sendiri. Setelah itu, energi Grand Mist ini berevolusi, baru kemudian menjadi energi elemen dari logam, kayu, air, api, tanah, dan lainnya. Dengan demikian, energi Grand Mist dianggap sebagai sumber dari semua energi. Adapun bagi seniman bela diri, pada akhirnya yang mereka kembangkan adalah energi. Apakah itu transformasi tubuh, esensi sejati, atau esensi iblis? Semuanya hanyalah manifestasi energi yang berbeda. Untuk memahami berbagai hukum dan konsep melalui meditasi, itu berarti memahami aturan dasar untuk menggunakan energi yang berbeda ini. Keterampilan tempur tingkat tinggi seperti medan gaya, serangan kehendak, dan bahkan serangan jiwa. Semuanya dalam bentuk dan aplikasi energi yang berbeda. Jika seseorang dapat sepenuhnya memahami aturan evolusi energi Grand Mist, maka mereka dapat menjadi sadar akan sumber Dao Agung, sehingga menjadi keberadaan dalam alam dewa dengan salah satu pemahaman, hukum dan konsep terdalam, Lin Ming. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti oleh kebanyakan orang. Belum lagi bahwa orang suci ini hanyalah segumpal jiwa. Tetapi bahkan jika jiwa orang suci yang lengkap ini ada di sini, atau bahkan jika tubuh lengkap orang suci ini ada di sini, saya masih akan menganggap hal ini tidak dapat dipahami. Demon Shine jarang mengakui kelemahannya sendiri. Sebenarnya, sebagai iblis yang akrab, persepsinya tidak pernah terlalu bagus untuk memulai. Namun, Lin Ming sepertinya tidak mendengar kata-kata Demon Shine. Dia duduk di sana dalam meditasi, memandangi jejak yang tertinggal di batu kekacauan. Ini dari alam semesta yang membentuk untuk waktu yang lama. Dia duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana itu? Demon Shine bertanya sebelum segera tutup mulut. Dia tidak tahu apakah Lin Ming berhasil memahami sesuatu. Dalam batas Lin Ming, kemungkinan dia memahami hukum sumber dari batu kekacauan ini mendekati nol. Namun, keajaiban memang terjadi. Lin Ming bermeditasi untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, dia memejamkan mata dan perlahan berkata, "Saya akrab dengan kalimat ini. Rasanya seperti saya pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya." Itu tidak mungkin. Saya benar-benar telah melihatnya. Hanya saja saya tidak ingat. Pikiran pertama Lin Ming adalah abis iblis abadi. Di dalam abis iblis abadi, dia telah menghadapi berbagai skenario kacau dan telah melihat banyak hal. Tapi, saat dia memikirkannya, tidak ada yang mengingatkannya akan hal ini. Di mana dia pernah melihat ini sebelumnya? Lin Ming, lalu bagaimana Anda akan memilih? Apakah Anda akan memilih batu kekacauan ini atau batu totem surga terbakar? Demon Shine bertanya. Aku akan memilih batu totem surga terbakar. Lin Ming memutuskan untuk menyerah pada batu kekacauan. Hukum dan prinsip yang terkandung di dalam batu kekacauan itu terlalu mistis untuk dia saat ini. Bahkan jika ada perasaan deja vu yang familiar dari batu chaos, itu tidak cukup baginya untuk menangkap peluang untuk berhasil memahaminya. Jika itu masalahnya, maka lebih baik dia pergi dengan Burning Heaven Totem Stone. Dengan dukungan dari benih dewa sesat, memahami batu totem surga yang terbakar akan jauh lebih bermanfaat. Berpikir seperti ini, Lin Ming meninggalkan aula koridor. Anda telah memilih? Penatua berjubah merah bertanya. Kamu masih punya waktu setengah jam. Jika Anda belum memutuskan, maka Anda dapat terus mencari, melapor ke senior. Junior ini telah memilih. Lin Ming membungkuk. Kata-kata ini menyebabkan hati Huo Wenlong menegang. Wanita muda berpakaian merah di sebelahnya, Huo Yu, juga tegang. Selain Lin Ming, kedua orang ini memiliki hasil terbaik dari tes tersebut. Pemahaman hukum Huo Wenlong dievaluasi pada kelas B tingkat pertama, dan Huo Yu dievaluasi sebagai kelas C tingkat pertama. Huo Wenlong mengincar batu totem surga terbakar. Dari 3 batu totem di koridor langit, itu yang paling berharga. Adapun Huo Yu, dia memutuskan untuk memilih batu totem Divine Crimson. Harganya hanya kalah dengan batu totem surga terbakar. Bukan hanya itu, tapi medan gaya yang menyatu di dalamnya sangat penting baginya. Huo Yu juga memiliki semacam medan gaya, sehingga batu totem Divine Crimson ini akan sangat cocok untuknya. Selama Lin Ming tidak memilih Crimson Totem Stone, maka Huo Wenlong juga tidak akan memilihnya. Ini karena bahkan jika bakat Huo Wenlong lebih tinggi, dia tidak memiliki medan gaya. Apa pilihanmu?
Elder berjubah merah bertanya. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan dan dengan jelas berkata, batu totem surga yang terbakar. Saat Lin Ming berbicara, Huoyu menghela nafas lega. Adapun Huo Wenlong, tubuhnya menegang dan kulitnya menjadi sangat jelek. Batu totem surga terbakar. Pilihan itu kebetulan bertabrakan dengan Huo Wenlong. Sial, Huo Wenlong menggertakkan giginya. Sebenarnya, dia sudah mengharapkan ini. Batu totem surga terbakar adalah yang paling berharga dari 3 batu totem di koridor langit. Lin Ming memiliki peluang tertinggi untuk memilih yang satu itu. Namun, ekspektasi berbeda dari kenyataan. Dengan fakta-fakta yang terbentang tepat di hadapannya, dia merasa sedikit tertekan. Tidak dapat memilih batu totem surga terbakar. Sekarang akan sangat berdampak padanya. Elder berjubah merah mengangguk. Lin Ming telah membuat pilihan yang baik. Batu totem surga terbakar adalah yang paling berharga dari 3 batu totem di koridor langit. Dan bahkan jika dibandingkan dengan batu totem teratas dalam situs percobaan peleburan klan Phoenix kuno di alam para dewa, itu tidak terlalu jauh. Penatua berjubah merah mencatat pilihan Lin Ming ke slip giok dan berkata ke orang berikutnya, Huo Wenlong, giliran Anda untuk memilih. Saya mengerti. Huo Wenlong mulai berjalan ke depan. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, hatinya sedih seolah ibunya sendiri telah meninggal. Setelah kurang dari 1 jam, Huo Wenlong keluar dan berkata, saya memilih batu totem api suci. Batu totem api suci sedikit lebih buruk daripada batu totem Divine Crimson. Namun, karena Huo Wenlong tidak memiliki kemampuan medan gaya, batu totem Divine Crimson tidak cocok untuknya. Sehingga dia hanya bisa membuat pilihan ini. Huoyu menghela nafas lega. Dia dengan cepat berjalan menuju koridor langit seolah-olah dia takut seseorang akan mencuri batu totem Divine Crimson miliknya. Setelah dupa waktu, Huoyu keluar. Tuan, saya memilih batu totem Divine Crimson. Setelah Huoyu, Huo Ping dan yang lainnya memilih batu totem mereka sendiri dari koridor bumi. Adapun seniman bela diri dari alam fana yang lebih rendah, kebanyakan dari mereka harus memilih dari koridor mortal. Ini adalah keputusan yang merepotkan bagi mereka. Memilih batu totem yang sesuai dari lebih dari 20 pilihan bukanlah masalah yang sederhana sama sekali. Banyak orang tidak sempat mempertimbangkan dengan cermat pilihannya, sehingga ada sebagian yang memilih yang tidak tepat. Baik, setiap orang mungkin pergi dekat dalam pelatihan sekarang. Anda punya waktu 3 hari. 3 hari dari sekarang. Tidak peduli seberapa besar perasaan Anda harus berhenti. Setelah itu, saya akan menilai hasil Anda secara alami. Mereka yang lulus akan mendapatkan kesempatan lain untuk mencerahkan diri mereka sendiri. Adapun yang lainnya, mereka telah gagal dalam uji coba. Dalam uji coba peleburan tingkat raja, kekalahan tidak berarti Anda akan mati. Sebaliknya, Anda hanya akan tersingkir dari tahap pertama, benar-benar kehilangan kesempatan untuk maju ke tahap kedua dari uji coba peleburan tingkat raja. Setelah uji coba peleburan dimulai, Lin Ming, Huo Wenlong, dan Huoyu semuanya menuju koridor langit. Setelah beberapa saat hening, Huo Wenlong berjalan ke ruang pelatihan api suci tanpa sepatah kata pun. Sementara Lin Ming memasuki ruang pelatihan membakar surga. 3 hari ini akan menjadi kunci sukses atau gagal. Lin Ming telah melihat garis-garis pada batu totem surga yang terbakar. Mereka seperti letusan api kecil. Tidak ada yang sama, tetapi semuanya mengandung misteri yang dalam dan mendalam. Lin Ming melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa ketika 2 api acak digabungkan bersama, akan ada perubahan. Jika 3 api bergabung bersama, akan ada perubahan lain. 4, 5, 6. Semakin banyak api yang berkumpul, semakin banyak perubahan yang ada. Dan setiap api juga memiliki perubahan yang berbeda. Jika beberapa ratus api berkumpul bersama, maka kemungkinannya tidak terbatas. Patriarch Burning Heaven benar-benar layak disebut sebagai salah satu dari 10 pembangkit tenaga terbesar dari klan Phoenix kuno. Saya hanya punya 3 hari untuk melihat batu totem ini. Tetapi memahami secara menyeluruh dalam periode waktu ini tidak mungkin. Saya seharusnya tidak menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Saya akan memilih garis api terkecil dan mencoba memahami perubahan sederhana di sana terlebih dahulu. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia masuk ke dalam niat bela diri yang halus. Benar-benar membenamkan dirinya ke dalam mendapatkan wawasan. Dalam keadaan terpesona ini, nyala api kecil tampak berubah menjadi tombak yang berapi-api. Saat tombak itu bergoyang mengikuti hentakan api, ujung tombak yang dingin itu sepertinya meluncurkan gelombang demi gelombang serangan ofensif. Tanpa disadari, ukiran totem halus pada benih dewa sesat Lin Ming mulai berubah menjadi semakin jelas dan mendalam. Setelah memasuki niat bela diri yang halus, Lin Ming tidak dapat merasakan berlalunya waktu.
Ketika ukiran totem pada benih dewa sesat sepertinya memasuki tahap baru, pintu logam ke ruang pelatihan Lin Ming tiba-tiba terbuka. Sebuah suara tegas terdengar. Waktu sudah habis. Setiap orang harus keluar sekarang. Lin Ming telah terbangun dari keadaan meditasinya, dan pencerahan yang tidak lengkap juga telah terganggu. Sudah 3 hari, Lin Ming tak kejut. Dia merasa seolah-olah bahkan 1 jam belum berlalu. Sayang sekali, itu akan sempurna jika dia punya beberapa hari lagi. Saat Lin Ming berpikir, dia menemukan bahwa ukiran totem pada benih dewa sesat telah berubah menjadi lingkaran dengan aliran. Cahaya samar berputar di sekitarnya. Itu jelas merupakan peningkatan dari gambar totem sebelumnya. Dengan 3 hari ini bersama dengan menatap perjanjian Phoenix kuno, pemahaman saya tentang hukum atribut api telah meningkat pesat. Saya ingin tahu sejauh mana yang telah dicapai konsep api saya sekarang. Lin Ming sangat ingin menemukan seseorang yang ahli dalam konsep api untuk bersaing. Pada saat ini, sebuah suara terdengar sekali lagi. Semuanya bertemu di luar aula koridor. Lin Ming mengingat apa yang terjadi saat dia berjalan menuju aula utama. Di luar, dia bisa melihat banyak orang sedang berkumpul. Ekspresi kebingungan di wajah mereka seolah-olah mereka baru saja bangun dari mabuk. Mereka semua mengernyitkan alis, tampaknya mencoba memperkirakan panen yang telah mereka lakukan. Penatua berjubah merah dari sebelumnya sudah menunggu di sini. Dia berkata, kalian semua memiliki 10 hari untuk kembali dan mencerna hasil panen kalian sejauh ini. Setelah itu, Anda akan berkumpul kembali di sini. Saya akan melanjutkan tes. Mereka yang tidak lulus akan disingkirkan. Episode 726. Dengan judul Dewa Transformasi Cermin. Dengan bantuan seorang pemandu, Lin Ming tiba di tempat tinggal yang ditugaskan. Sir Nuyan, ini perlengkapan dasar Anda. Panduan ini memberikan Lin Ming cincin spasial. Saat Lin Ming menenggelamkan kesadarannya di dalam, dia melihat kotak kayu sederhana sepanjang 10 kaki. 1 set pakaian merah, dan sepatu bot merah. Kasus kayu ini adalah mata Lin Ming cerah. Dia telah menggunakan tombak selama bertahun-tahun, sehingga dia bahkan tidak perlu membuka kotak untuk memberitahu bahwa ada tombak di dalam kotak ini. Itu murni intuisi. Lin Ming dengan antusias membuka kasing, dan tombak merah menyala panjang muncul di bawah mata Lin Ming. Ujung tombak itu sepanjang 1 kaki dan bersinar terang. Dengan udara dingin yang menggigil, batang tombak terbuat dari logam yang tidak dikenal. Itu sangat tangguh, namun fleksibel pada saat yang bersamaan. Segala macam run dan garis terukir di laras tombak. Pola-pola ini tidak diragukan lagi mengandung kekuatan hukum kebakaran. Ini adalah harta karun tingkat surgawi kelas menengah, atau apakah ini harta karun langkah surgawi bermutu tinggi? Mata Lin Ming bersinar. Dia telah menggunakan tombak putih langkah surga yang diperoleh dari penguasa tertinggi menara Sky Split. Dia bahkan tidak tahu apa namanya. Selain ketangguhannya, tidak ada manfaatnya menggunakan tombak putih itu. Itu tidak seperti tombak komet ungu, mampu meningkatkan kekuatan kemampuan tembakan gunturnya. Itu sangat merepotkan baginya. Tapi sekarang, tombak merah di depannya ini jelas berguna untuk meningkatkan kekuatan api. Selain itu adalah harta yang peringkatnya lebih tinggi. Apa peringkat harta karun ini? Lin Ming bertanya. Sampai sekarang dia hanya memiliki beberapa pertemuan langka dengan apapun di atas harta langkah surgawi tingkat rendah. Jadi dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang ini. Pemandu itu berkata, Tuan, ini adalah harta karun tingkat surgawi kelas menengah. Tapi dalam hal ketangguhan, itu berada pada kedudukan yang setara dengan harta surgawi tingkat tinggi. Itu adalah senjata standar yang dikeluarkan tim Ewan Phoenix City untuk bakat baru. Jika Anda tidak menggunakan tombak, maka Anda dapat mengajukan senjata pengganti. Di dalam klan Phoenix kuno, karena ada banyak orang yang mengendarai Vermilion Birds dalam pertempuran, senjata tipe tiang panjang adalah yang paling umum digunakan. Ini berbeda dari warisan Divine Phoenix Island. Ketika Lin Ming menjalani tes kualifikasi untuk uji coba peleburan tingkat raja, banyak pertandingan hantu yang dihadapi juga menggunakan tombak. Tombak ini sebenarnya hanya senjata standar. Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Ini adalah tombak yang akan diterima oleh setiap penantang uji. Coba yang berpartisipasi dalam uji. Coba peleburan tingkat raja. Tampaknya di dalam alam para dewa, harta karun surgawi hanya dianggap sampah biasa. Ini juga masuk akal. Di dalam benua tumpahan langit, bahkan seniman bela diri penghancur kehidupan seperti Xuan Wuji mampu memperoleh harta langkah surgawi. Apalagi Master Laut Ilahi. Bahkan tidak perlu menyebutkan alam para dewa. Di sini, pembangkit tenaga listrik kemungkinan besar menggunakan artefak sen, atau bahkan senjata berkualitas lebih tinggi.
Lin Ming mengambil tombak merah di tangannya dan dengan santai menjabatnya. Batang tombak bergetar dengan kekuatan yang terkandung yang menakutkan. Tombak yang luar biasa. Dari segi sumber daya, seniman bela diri dari alam rendah seperti bayi kecil dari daerah kumuh. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri dari alam para dewa. Selain tombak panjang, pakaian standar yang dikeluarkan juga merupakan barang kualitas terbaik. Begitu dipakai, mereka terasa lapang seperti sutra. Setelah ditenun dari sutra api dewa, mereka sebenarnya kebal terhadap api dan air dan juga sangat tahan. Bahkan dengan harta karun biasa, seseorang akan merasa sulit untuk membelahnya. Di Timewan Phoenix City, itu ringan dan praktis sempurna untuk digunakan talenta dalam pelatihan. Tuan, silakan. Kamarmu tepat di depan. Pemandu itu membungkuk. Lin Ming mendongak. Di depannya ada pintu menuju dimensi miniatur terpisah. Di Timewan Phoenix City, setiap kediaman elit muda memiliki dimensi mereka sendiri. Keuntungan dari ini adalah bahwa setelah pintu ditutup, ruangan itu kemudian akan menjadi ruang yang benar-benar terisolasi. Sehingga seniman bela diri di dalamnya tidak akan terganggu selama waktu latihan mereka. Setelah menetapi dimensi ini, Lin Ming melihat rak buku yang dipenuhi dengan segala macam slip giok, baik besar maupun kecil. Dia dengan santai mengambil satu dan menyapu persepsinya melalui itu. Ini sebenarnya adalah metode penanaman hukum atribut api, surat nasihat, dan teks kuno. Slip giok ini sebagian besar adalah manual metode budidaya bermutu tinggi yang dikumpulkan oleh pembangkit tenaga listrik klan Phoenix kuno dari berbagai daerah. Mereka diberikan kepada penantang uji coba, terutama untuk mereka gunakan sebagai referensi dalam pelatihan mereka sendiri. Lin Ming melihat melalui beberapa slip giok. Kemudian, dia duduk dan membenamkan dirinya dalam memahami wawasan tentang hukum dan konsep yang telah dia peroleh sebelumnya. Simbol totem di atas benih dewa sesat sekecil sebutir beras. Namun, Lin Ming benar-benar bisa melihat setiap garis dan mengubah tekstur di permukaannya. Jejak ini semua diperbesar puluhan ribu kali dalam penglihatan Lin Ming. Masing-masing dan setiap pola misterius sederhana muncul di matanya. Merenungkan ukiran totem pada benih dewa sesat jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih mudah daripada bermeditasi di batu. Totem surga terbakar. Lin Ming samar-samar sudah bisa merasakan bahwa afinitas benih dewa sesat yang dipegang terhadap konsep api telah melebihi dari konsep guntur. Di antara berbagai konsep utama, yang seperti konsep ruang dan waktu, konsep keabadian, konsep pemusnahan, dan konsep lainnya jauh lebih abstrak dan sulit dipahami, dan agak lebih tangguh daripada yang lain. Namun, kebenarannya adalah bahwa begitu, seseorang benar-benar memahami sumber suatu konsep, dan mencapai puncak pemahaman dengannya, bahkan dengan yang seperti konsep api itu pun seseorang masih dapat mencapai hasil yang mengguncang surga, dan menjadi raja dari generasi mereka. Lin Ming mengulurkan telapak tangannya, dan tombak api yang berapi-api muncul di tangannya. Energinya dengan cepat mengeras. Pada saat berikutnya, tombak api benar-benar mengembun menjadi tombak padat. Ujung tombak dan porosnya keduanya berkilau dengan kilau logam. Seolah-olah itu telah dilemparkan dari logam merah. Setelah menuliskan totem api, benih dewa sesat dalam diriku juga telah berevolusi. Lin Ming merasakan hatinya bersinar dengan semangat juang yang brilian. Dia ingin menguji kekuatannya dalam pertempuran, dan melihat seberapa besar kemajuan yang telah dicapai konsep api miliknya. Pada saat itu, suara tegas tiba-tiba terdengar di dimensi. 10 hari telah berlalu. Semua orang berkumpul di kuil kota selatan. Ujian sekarang akan dimulai. Ujian akhirnya dimulai. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang tajam. Uji coba peleburan tingkat raja sangat parah. Tes pertama akan menghilangkan 30-40 seniman bela diri. Di masa depan, ujian hanya akan menjadi semakin sulit. Pada akhirnya, hanya sejumlah kecil orang yang berhasil melewati cobaan. Lin Ming berjalan menuju kuil kota selatan. Di sini, penatua berjubah merah yang bertanggung jawab untuk mengarahkan tes sudah menunggu. Ikut denganku. Setelah semua orang berkumpul, penatua berjubah merah membawa semua orang ke ruang terpisah. Di sini, ada cermin kristal besar. Tinggi cermin lebih dari 100 kaki dan lebarnya ratusan kaki. Itu menyebar ke seluruh dinding. Ini adalah God Transforming Mirror. Ini adalah susunan sihir ilusi yang digunakan untuk pengujian. Anda hanya perlu berdiri di depan God Transforming Mirror dan menyentuhnya untuk memulai ujian. Di dalam God Transforming Mirror ada 9 alam pergeseran yang berbeda. Dengan kekuatan Anda saat ini, bertahan dalam fase perpindahan gigi pertama selama 1/4 jam akan memenuhi syarat sebagai pacing. Dan berlangsung selama setengah jam akan dianggap luar biasa. Mereka yang gagal perlu mengambil susunan transmisi dan meninggalkan
Lokasi percobaan peleburan, kata Elder berjubah merah dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, para elit muda heroik menjadi agak gugup. Jika mereka memiliki kinerja yang buruk, maka ada ketakutan akan tersingkir. Jika mereka memiliki kinerja yang baik, maka mereka hanya bisa berharap untuk membuat kemajuan untuk hasil yang lebih baik. Misalnya, Ho Wenlong, Ho Yu, dan yang lainnya semuanya membawa tekanan besar di punggung mereka. Tujuan mereka tidak hanya untuk lulus uji coba peleburan, tetapi juga untuk bersaing dengan Lin Ming dan membayangi dia. Kita akan mulai dari uji coba penantang koridor mortal. Saya akan memanggil nama Anda untuk melangkah maju dan memulai ujian. Shang Gonglu, Kai Hu, Elder berjubah merah terus-menerus memanggil nama 4 orang. Saat keempat orang ini berdiri di depan God Transforming Mirror, mereka semua bergerak dengan kegelisahan. Mereka mengikuti instruktur Elder berjubah merah dan mengulurkan tangan mereka untuk menyentuh God Transforming Mirror. Pada saat berikutnya, mereka semua jatuh ke kondisi trans yang aneh, seolah-olah mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar. Episode 727 dengan judul Wanita Merah. Ada 9 alam yang bergeser di dalam God Transforming Mirror. Tapi, tidak ada seniman bela diri yang hadir yang tahu persis apa artinya ini. Seniman bela diri dari alam yang lebih rendah memandangi 4 penantang uji coba yang berdiri di depan cermin transformasi dewa. Ekspresi gelisah dan cemas melintasi wajah mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tes ini terkait dengan kehidupan. Jika lolos, mereka bisa melanjutkan uji coba peleburan dan bahkan memiliki kesempatan untuk mendekati alam dewa. Jika mereka gagal, maka mereka akan tersingkir di masa depan. Mereka akan terjebak di alam laut ilahi, hanya raja dari alam yang lebih rendah. Setelah mencapai Timewarn Phoenix City dan mengalami kemungkinan tak terbatas dari Realm of the Gods, tidak ada dari mereka yang mau melepaskan kesempatan ini. Ini mirip dengan orang desa Fana yang mengunjungi ibu kota, kerajaan dan kemudian tidak ingin kembali ke pedesaan. Setelah mengalami semua yang ditawarkan ibu kota, mereka lebih memilih bekerja keras di sana daripada pulang kampung untuk menjadi petani kaya. Waktu berlalu 1 menit. 1 detik demi 1 menit. Setelah dupa waktu berlalu, 2 dari 4 penantang uji coba yang berdiri di depan cermin transformasi dewa tiba-tiba bergetar, mundur dengan ekspresi pucat. Elder berjubah merah dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya. Kalian berdua gagal. Mereka telah gagal. Kedua seniman bela diri muda itu terpukul. Di dunia mereka sendiri, mereka adalah bakat tingkat kaisar puncak yang berdiri di atas semua yang lain. Tapi sekarang, setelah tiba di uji coba peleburan klan Phoenix kuno, yang disebut bakat tingkat kaisar dari alam bawah, sekarang tidak lebih dari lelucon, menjatuhkan dari atas ke bawah. Ini meninggalkan rasa tidak enak di mulut mereka. Setelah dupa waktu berlalu, 2 penantang uji coba lainnya juga terbatuk kesakitan karena hubungan mereka dengan cermin transformasi dewa terputus. Saat ini, masih ada sedikit waktu sebelum mencapai 1/4 jam yang disyaratkan. Kalian berdua juga gagal, kata Elder berjubah merah tanpa ampun. Tes ini terlalu sulit. Semua seniman bela diri saat ini, terutama yang datang dari koridor mortal, menjadi semakin gugup. Pada saat ini, penatua berjubah merah dengan dingin mendengus dan berkata, melintasi ujian cermin yang mengubah dewa, tidaklah sulit. Jika Anda gagal, maka itu hanya membuktikan bahwa Anda memiliki pemahaman yang lemah tentang konsep dan hukum dan bahwa kultivasi Anda juga terlalu kurang. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan kecuali dirimu sendiri. Uji coba peleburan God Transforming Mirror memiliki 9 konsep pergeseran yang berbeda. Jika Anda dapat bertahan melalui yang pertama selama 1/4 jam saja, maka Anda telah lulus. 1/2 jam adalah hasil yang luar biasa. Setiap tahun, lebih dari 60% penantang uji coba dapat lulus tes pertama tetapi kurang dari 10% dapat mencapai hasil yang luar biasa. Adapun yang bisa bertahan 3 jam atau bahkan melewati konsep pertama, itu bahkan mungkin tidak muncul sekali dalam 50 tahun. Lewati konsep pertama, 4 penantang uji coba yang baru saja gagal merasakan jantung mereka melonjak. Mereka berempat secara pribadi telah mengalami betapa menakutkannya konsep tingkat pertama. Namun seseorang yang berusia 20-an masih bisa melewatinya dalam sekali jalan. Apakah itu mungkin secara manusiawi? Sekarang, Yeller Right Min, Feng Xiaotian, tetua berjubah merah, mulai membuat daftar nama 4 orang lagi. Semoga berhasil di sana. Lin Ming mendukung Yeller Right Min. Dia memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Yeller Right Min mengepalkan tinjunya. Ketegangan batinnya terlihat jelas. 4 seniman bela diri yang tereliminasi datang dari koridor mortal. Sebagai seniman bela diri yang hanya bisa memasuki koridor mortal,
Kekuatan mereka tidak terlalu besar untuk memulai. Jadi kemungkinan mereka tersingkir di sini juga tinggi. Pada saat ini, di tengah-tengah kota Phoenix Timewarn, ada menara besar yang berdiri setinggi 9 tingkat. Di balkon tertinggi menara, ada seorang wanita berpakaian merah, memandang ke seluruh Timewarn Phoenix City. Setelah beberapa waktu, wanita berbaju merah itu berbalik. Di depannya, pintu besar telah terbuka dan seorang pria jangkung berjubah masuk. Di pundaknya ada seekor burung besar menyala yang tampak seperti burung beo merah. Itu jelas binatang kontrak orang tua ini, penatua yang agung. Anda tampaknya memiliki banyak waktu luang untuk datang dan mengunjungi saya di sini. Wanita berpakaian merah dengan tenang berbicara saat dia tersenyum tipis. Haha, saya baru saja menyelesaikan beberapa tugas kecil. Kebetulan anak-anak kecil yang baru datang ke kota dan berpartisipasi dalam ujian pertama mereka. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Orang tua jangkung itu tertawa. Suaranya bersemangat dan kaya akan kehidupan. Wanita berpakaian merah itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Terlalu kecil kemungkinan anak-anak itu akan tumbuh menjadi seseorang yang berguna. Tidak ada alasan untuk meributkan mereka. Jika ada pengecualian, maka Dewan Tetua secara alami akan mengirimkan diskret pertempuran. Setiap beberapa tahun, Timewarn Phoenix City akan memilih sekelompok pemuda luar biasa dari dunia yang tak terhitung jumlahnya dalam semua keadilan. Karena klan Phoenix kuno, dari alam yang lebih rendah, telah melewati pengenceran puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun. Kemurnian garis keturunan mereka jauh lebih rendah daripada klan Phoenix kuno dalam alam para dewa. Jadi, kemungkinan seorang jenius sejati muncul dari kelompok pemuda itu sangat kecil. Memang mudah bagi para elit muda untuk mencapai laut ilahi. Tetapi melangkah lebih jauh dari itu tidak akan mudah. Adapun memasuki alam dewa kuno, klan Phoenix dan bergabung dengan klan keluarga lain di sana, kemungkinannya terlalu rendah. Hehe, kamu tidak salah. Tapi kali ini ada pengecualian. Ada seorang anak laki-laki bernama Nuyan Ming yang kompatibilitas apinya bahkan lebih tinggi dari milikmu dulu. Oh, betulkah? Alis wanita berpakaian merah terangkat. Apakah dia dari alam bawah? Menurut tradisi Realm of the Gods Ancient Phoenix Clan, jika seorang jenius dari Realm of the Gods memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan api, maka mereka akan dikirim ke situs uji. Coba peleburan di Realm of the Gods. Tidak mungkin bagi mereka untuk dikirim ke Timewarn Phoenix City yang terletak di alam bawah. Tentu saja itu nyata. Dia memang dari alam rendah. Sangat jarang seorang seniman bela diri dari alam rendah memiliki kompatibilitas yang tinggi. Tapi, sayangnya, pemahamannya tentang hukum terlalu buruk. Ketika dia melihat pada perjanjian Phoenix kuno, dia membutuhkan waktu setengah penuh sebelum dia bisa menyatu dengan hukum. Orang tua jangkung itu berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Persepsi seorang seniman bela diri mewakili kemampuan mereka untuk memahami hukum. Seringkali lebih penting daripada tingkat kompatibilitas seseorang. Setengah dupa waktu, wanita berpakaian merah itu bingung. Hasil itu terlalu buruk. Bahkan anak paling dasar dari alam dewa klan Phoenix akan mendapatkan hasil seperti itu. Itu sangat buruk. Wanita berpakaian merah itu meratap. Kompatibilitas seseorang dengan api dan kemampuan untuk memahami hukum kebakaran tidak ada hubungannya dengan satu sama lain. Kompatibilitas melihat fisik seseorang, tetapi pemahaman hukum melihat kekuatan jiwa dan persepsi seniman bela diri. Jika kompatibilitasnya tinggi tetapi persepsi mereka rendah, itu masih sia-sia. Semakin jauh seseorang menjalani seni bela diri, semakin banyak penekanan pada jiwa, kemauan, semangat bertarung, persepsi, dan faktor-faktor lain semacam itu. Benar. Tapi kita harus melihat anak kecil ini dulu. Jika persepsinya terlalu buruk dan tidak ada gunanya, melatihnya maka itu juga bagus. Tapi, jika dia layak mendapat bantuan, maka kita bisa menunggu sampai dia mencapai laut ilahi dan kemudian merekomendasikan dia untuk bergabung dengan klan utama dalam alam dewa. Ayo pergi, kata wanita berpakaian merah saat dia berbicara. Ruang di depannya dengan mudah terbelah, menampakkan lubang hitam di kehampaan, dan mereka berdua melangkah masuk. Di aula pengujian, sebelum God Transforming Mirror, Yellow Lightning batuk tersumbat saat dia melangkah mundur. Wajahnya pucat, tanpa mempedulikan cedera minor ini. Dia berbalik untuk melihat jam pasir di sudut ruangan. Di sana, pasir di dalam jam pasir menunjukkan bahwa seperempat jam telah berlalu. Yellow Lightning lulus. Elder berjubah merah dengan hampa berseru. Yellow Lightning sangat gembira. Dia meninju udara sambil tertawa. Haha, saya baru saja berhasil lulus. Sungguh beruntung. Semoga beruntung. Itu mungkin tidak benar. Saat Yellow Lightning sedang merayakannya,
Suara kasar dan serius tiba-tiba terdengar. Orang yang berbicara adalah Huo Ping, salah satu seniman bela diri dari alam klan. Huo para dewa, ada lebih dari satu ujian di Timewan Phoenix City. Hanya karena kamu lulus kali ini, bukan berarti kamu tidak akan tersingkir di pertandingan berikutnya. Huo Ping menuangkan air dingin ke seluruh parade Yellerite Min. Wajah Yellerite Min tenggelam, ekspresinya menjadi suram dan sikap awalnya yang ceria tiba-tiba berkurang setengahnya. Apa yang dikatakan Huo Ping benar, tapi tetap saja. Bagi seniman bela diri tingkat rendah seperti Yellerite Min, setiap langkah yang mereka ambil selalu bagus. Jika dia bisa memperoleh beberapa wawasan, maka itu adalah panen besar baginya. Itu akan memiliki dampak yang tak terkira saat dia terus menjalani jalur seni bela diri. Jika kamu memiliki keahlian apapun, maka kamu tidak akan datang ke Timewan Phoenix City. Bagaimana rasanya diusir dari alam dewa? Yellerite Min membalas dengan keras. Saat Huo Ping mendengar ini, ekspresinya langsung berubah menjadi jelek. Setelah Yellerite Min, seniman bela diri lainnya dari Mortal Corridor menyelesaikan tes. Mereka sendiri satu demi satu. Tingkat eliminasi akhir untuk mereka adalah sekitar 80%. Selanjutnya adalah yang berasal dari koridor bumi. Para pemuda heroik dari koridor bumi jauh lebih kuat. Selain satu, semua orang lewat. Terutama para pemuda luar biasa dari alam para dewa. Hasil mereka bahkan lebih baik. Ketika Huo Ping mundur dari God Transforming Mirror, semua darah terkuras dari wajahnya. Elder berjubah merah mengumumkan hasilnya. Total lebih dari setengah jam. Hasil yang luar biasa. Ini adalah hasil luar biasa pertama. Saat Huo Ping melangkah mundur dari God Transforming Mirror, dia melirik ke jam pasir dan kemudian menatap Yellerite Min. Wajahnya dipenuhi dengan kepuasan. Meskipun dia tidak dianggap terlalu baik dalam alam dewa, dia masih bisa memandang rendah seniman bela diri alam bawah di Timewan Phoenix City. Sedangkan untuk Yellerite Min, kemampuannya lebih rendah sehingga tidak ada yang bisa dia katakan. Setelah Huo Ping, dua seniman bela diri lainnya dari alam dewa juga memperoleh hasil yang luar biasa. Adapun Huo Yu dari koridor langit, dia bertahan selama hampir 40 menit. Memecahkan rekor saat ini. Saat ini, hanya dua orang yang belum dites. Mereka adalah Lin Ming dan Huo Wenlong. Mata semua orang terfokus pada mereka. Huo Wenlong memandang Lin Ming dan tersenyum. Saudara Nuyan, bagaimana kalau kita pergi bersama? Baik, Lin Ming dengan tenang mengangguk. Dia tidak yakin tes macam apa yang ada di dalam God Transforming Mirror. Dalam hal pemahaman hukum, dia tidak memiliki jaminan penuh bahwa dia bisa mengalahkan Huo Wenlong. Meskipun benih dewa sesat sangat kuat, waktu yang Lin Ming telah memahami hukum api terlalu singkat. Lin Ming melangkah di depan God Transforming Mirror, mengulurkan tangannya. Dia menyentuh permukaan cermin. Kemudian, dia segera memasuki trans yang aneh. Visi semua orang tetap tertuju pada Lin Ming dan Huo Wenlong. Tidak ada yang tahu bahwa di luar aula ini, ada juga dua pasang mata tak terlihat yang memperhatikan Lin Ming dan Huo Wenlong. Kedua pasang mata ini milik lelaki tua tinggi dan wanita berpakaian merah yang berbicara di atas menara 9 lapisan di pusat kota. Keduanya adalah tokoh tingkat tinggi dalam Timewan Phoenix City. Nuyan Ming. Itu dia. Suara wanita berpakaian merah bergema di kehampaan. Itu dia. Orang tua itu mengangguk. Sungguh garis keturunan Phoenix kuno yang sama. Selain itu, tampaknya itu ditransplantasikan selama alam Houtian. Jika saya tidak salah, bukankah keluarga Nuyan binasa? Dari mana asal Nuyan Ming ini? Meskipun klan Phoenix kuno memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya, wanita berpakaian merah masih benar-benar menghafal masing-masing dan semuanya. Keluarga Nuyan telah dimusnahkan 100.000 tahun yang lalu. Aku sudah menanyakan pelindung keluarga Nuyan tentang dia. Setelah keluarga Nuyan dimusnahkan, reruntuhan keluarga mereka secara tidak sengaja diperoleh oleh sekte Fana di dalam Skyspell Continent. Setelah itu, digunakan untuk mendirikan sekte yang disebut Divine Phoenix Island. Sekte ini telah mengambil Vermilionberg dan Bluluan sebagai totem mereka. Adapun Nuyan Ming, dia adalah murid dari Divine Phoenix Island. Karena bakatnya yang luar biasa, dia dapat berpartisipasi dan akhirnya menyelesaikan uji coba peleburan tingkat umum. Setelah Roh Quill melihat bahwa dia telah membuat hasil yang sangat baik, dia diberi setetes darah Phoenix kuno. Episode 728. Dengan judul Lautan Api yang Membakar. Begitu, jadi begitu, maka nampaknya Nuyan Ming ini juga bisa dianggap sebagai anggota luar klan Phoenix kuno saya. Suara bayangan wanita berpakaian merah bergema melalui kehampaan. The Realm of the Gods Ancient Phoenix Clan adalah sekte masif yang tak tertandingi. Di dalam 3.000 dunia tanpa batas, ada juga cabang dan sub-cabang yang tak terhitung jumlahnya.
Sekte seperti Divine Phoenix Island, yang mengambil Phoenix dan Saint Peace yang terkait erat sebagai totemnya, hampir tidak bisa dihitung sebagai salah satu pengikut dan penganut klan Phoenix kuno. Beberapa dari sekte yang tak terhitung jumlahnya di alam bawah ini adalah sekte kelas 5 atau Tanah Suci. Kadang-kadang, ada talenta top di antara sekte ini yang memiliki kualifikasi untuk dipilih oleh klan Phoenix kuno yang sebenarnya, mencangkokkan sebagian dari garis keturunan mereka dan menjadi anggota luar klan Phoenix kuno. Klan Phoenix kuno telah berkembang ke titik di mana ada jutaan sekte kecil dan besar yang menyusunnya. Dengan 3 klan keluarga besar dalam alam para dewa ditambahkan, sulit untuk memperkirakan berapa banyak anggota klan Phoenix kuno. Klan tersebut termasuk manusia, setan raksasa, feroz, fey, dan banyak ras lainnya. Di era ini, garis keturunan keluarga tidak lagi menjadi masalah. Hanya ada satu persyaratan untuk menjadi anggota klan Phoenix kuno. Dan apakah mereka memiliki garis keturunan Phoenix kuno di dalam tubuh mereka atau tidak? Dengan demikian, asal-usul Lin Ming tidak berpengaruh pada apakah dia dianggap sebagai bagian dari klan Phoenix kuno. Tentu saja, sebagai seniman bela diri dari alam yang lebih rendah, jika Lin Ming memasuki alam dewa di masa depan, maka melawan mereka yang memiliki tingkat kekuatan yang sama, dia akan memiliki lebih sedikit sumber daya daripada yang berasal dari 3 klan keluarga besar. Setelah memasuki God Transforming Mirror, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah jatuh melalui lapisan air. Ada perasaan panas mendidih singkat, dan pada saat berikutnya, dia telah memasuki ruang merah yang luas. Ini adalah dunia api yang menyala-nyala. Hanya neraka tak berujung di lautan api. Bulu merah tua menjulang setinggi ribuan kaki, membentur langit. Seluruh langit dipenuhi awan merah, seolah-olah langit biru yang dulunya telah terpanggang merah oleh nyala api. Panas, itu terlalu panas. Ini adalah reaksi pertama dan terpenting. Lin Ming, setiap nafas yang dia ambil terasa seperti sedang menyedot api ke paru-parunya. Jika seorang manusia biasa muncul di sini, dia akan hangus sampai mati sejak lama. Saat ini, awan merah bergolak di langit. Gerakan aneh ini tercermin dalam murid Lin Ming, seperti jejak energi api dari perjanjian Phoenix kuno. Adegan ini menyebabkan mata Lin Ming bersinar cerah. Jadi ini adalah God Transforming Mirror, cermin transformasi dewa. Batu totem Phoenix kuno dan perjanjian Phoenix kuno pada dasarnya serupa. Perjanjian Phoenix kuno dan batu totem langit terbakar adalah objek yang mencatat aturan operasi, hukum api dan energi di dalamnya, memungkinkan seorang seniman bela diri untuk mencerahkan diri mereka sendiri melalui meditasi. Tapi, God Transforming Mirror memperluas aturan operasi energi ini melalui penggunaan susunan sihir ilusi. Seorang seniman bela diri dapat menempatkan dirinya di dalam dan secara langsung mengalami perubahan di dalam energi api itu sendiri. Jika 3 hari sebelumnya Lin Ming bermeditasi di Burning Heaven Stone, maka ini bisa dianggap telah memasuki Burning Heaven Totem Stone. Dia sekarang secara langsung menahan baptisan dalam badai energi yang dahsyat. Jika dia bisa menahannya, menjalaninya, maka itu membuktikan bahwa persepsinya baik, cukup untuk dilewati. Ho, gelombang panas melewatinya. Pakaian Lin Ming, yang seharusnya hampir kebal terhadap air dan api, sebenarnya mulai sedikit terbakar. Ini membuktikan bahwa suhunya sangat tinggi. Klan Phoenix kuno memiliki total 9 konsep api. Sejalan dengan itu, God Transforming Mirror juga memiliki 9 alam. Dan konsep pergeseran pertama adalah membakar panas. Panas yang membakar adalah fondasi yang sangat mendasar. Jika seseorang dapat menahan konsep ini, maka mereka akhirnya dapat dianggap benar-benar telah melangkah melalui pintu konsep api yang sebenarnya. Suhu naik semakin tinggi. Lin Ming tidak punya pilihan selain memutar perlindungan esensi sejati tubuhnya hingga batasnya serta secara bersamaan mengaktifkan medan gaya Asura untuk mengelilingi seluruh tubuhnya. Medan gaya Asura adalah domain medan gaya yang dapat menekan semua jenis energi secara alami. Itu juga mampu menekan api panas yang membara ini. Namun, ketika Lin Ming menekan panas ini, dia hanya merasakan panas yang membakar di sekitarnya, tiba-tiba melonjak dalam tingkat yang sangat besar. Esensi sejati Lin Ming dengan cepat dikonsumsi dan bahkan suhu di sekitarnya terus meningkat. Jika ini berlanjut lebih lama, maka dia tidak akan bisa bertahan. Aku bodoh. Ini adalah ujian pemahaman saya terhadap konsep api. Bukan apakah saya memiliki kekuatan untuk menahannya atau tidak. Mengabaikan api dan melawannya jelas bukan pilihan. Saya harus bertindak sesuai dengan pemahaman saya tentang batu totem, surga yang terbakar dan beradaptasi dengan lautan api ini. Saat Lin Ming memikirkan ini,
Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan tegas menarik perlindungan dari esensi sejati tubuhnya dan medan kekuatan. Asula, untuk sementara waktu, gelombang panas yang menindas mendorong Lin Ming seperti air terjun. Ho, pakaian tahan api Lin Ming meleleh. Dia bahkan bisa mendengar suara kulitnya sendiri yang memanggang hingga lembut. Segera setelah itu, Lin Ming dibiarkan telanjang bulat. Dengan suara retak, cincin spasialnya juga hangus hitam oleh api yang membersihkan. Tentu saja, ini hanyalah dunia ilusi. Tubuh asli Lin Ming berdiri diam dan tidak terluka di luar God Transforming Mirror. Kekuatan api yang luas dan tak berujung mengalir melalui titik akupuntur Lin Ming, mengamuk dengan gila-gilaan melalui meridiannya dan mengalir ke tulang, organ, dan anggota tubuhnya. Jika pemahamannya tentang konsep api terlalu buruk, maka api ini akan membuat semua organnya menjadi abu. Dalam gelombang panas yang mengerikan, pikiran Lin Ming masih seperti es. Pikirannya menyentuh benih dewa, sesat dan totem api kecil di atasnya. Tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dengan suara yang jelas, kekuatan besar api dalam tubuh Lin Ming mulai tersedot ke dalam benih dewa sesat, menyebabkan garis energi pada benih dewa sesat mulai berputar. Garis energi ini hanya memiliki total luas permukaan sebesar sebutir beras, tapi strukturnya sangat rumit dan indah. Itu seperti lubang tanpa dasar lahir di dalamnya, terus-menerus dan dengan sembrono melahap kekuatan api, memastikan bahwa tidak ada organ Lin Ming yang akan terluka. Dalam keadaan ini, Lin Ming merasakan energi di dalam tubuhnya meledak seperti balon. Di luar God Transforming Mirror, setengah jam telah berlalu dengan tenang. Semua seniman bela diri di luar fokus pada Lin Ming dan Huo Wenlong. Setengah jam sudah merupakan hasil nilai yang luar biasa. Tidak ada yang mengira bahwa Lin Ming dan Huo Wenlong akan gagal pada saat ini. Dengan kekuatan mereka, bertahan kurang dari setengah jam akan menjadi hal yang aneh. Bagian yang benar-benar sulit terbentang di depan. Di dunia konsep pertama, suhu akan terus meningkat. Tapi, kemampuan seorang seniman bela diri untuk menyerap dan mengendalikan energi api terbatas. Begitu mereka tidak bisa bertahan lebih jauh, mereka akan dibakar oleh lautan api. Sebelumnya, Huoyu hanya bertahan selama 40 menit. Adapun seseorang yang bisa bertahan 3/4 jam, itu adalah sesuatu yang jarang terjadi bahkan dalam 50 tahun. 50 tahun tampak seperti waktu yang lama. Tetapi tim Warren Phoenix City memiliki lebih dari 1 juta dunia untuk dipilih. Dan itu bahkan belum termasuk Realm of the Gods, jumlah bakat murni yang melewati sini. Dalam waktu 50 tahun sangat mengerikan. Saya ingin tahu apakah Lin Ming akan bertahan sampai akhir, atau apakah itu akan menjadi Huo Wenlong. Seniman bela diri sekitarnya mulai bergumam. Tentu saja Huo Wenlong. Lin Ming memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan api. Tetapi tes ini melihat pemahaman seseorang tentang hukum. Kata seniman bela diri Realm of the Gods. Itu belum tentu benar. Semakin tinggi kompatibilitas api Anda, semakin besar suhu yang dapat ditahan tubuh Anda, dan semakin besar kekuatan api yang dapat Anda tahan juga. Yang bertahan sampai akhir mungkin adalah Lin Ming. Seorang seniman bela diri alam rendah membalas. Sebagai sesama seniman bela diri dari alam bawah, dia secara alami memihak Lin Ming. Ini adalah pertempuran pertama Huo Wenlong dan Lin Ming. Itu akan berhubungan dengan pencapaian masa depan mereka. Dalam kehampaan, wanita berpakaian merah dan pria tua telah mengantisipasi persaingan semacam ini. Ketika seorang seniman bela diri menginjakan kaki di jalan seni bela diri dan berjalan menuju puncak, mereka pasti harus berbaris di atas tubuh semua pecundang yang jatuh di bawah mereka. Pada saat ini, di dalam dunia cermin transformasi dewa, Huo Wenlong berkibar seperti gumpalan sutra dalam badai merah yang menyala-nyala. Kekuatan Burning Heat mengalir ke arahnya. Setengah dari energi ini dialihkan oleh kekuatan tak terlihat sementara setengah lainnya memasukinya. Dengan menggunakan metode pengalihan energi ini, itu berarti Huo Wenlong hanya perlu menahan setengah dari energi api. Hu. Saat gelombang panas demi gelombang panas dibelokkan sebagian oleh Huo Wenlong, ia terus tetap tenang tanpa rasa tegang sedikit pun. Dia yakin dia akan memenangkan pertempuran ini. Ini karena ketika dia berada di alam para dewa, dia sudah mengalami cermin yang mengubah dewa. Metode pengalihan kekuatan api ini juga merupakan warisan tingkat tinggi dari klannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh kebanyakan orang. Bahkan Huoyu tidak bisa melakukannya. Apalagi seseorang seperti Lin Ming. Meskipun metode memperpanjang waktu dia tinggal di sini, mungkin tampak sedikit mencurigakan. Dunia hanya peduli pada pahlawan yang menang. Hasil jauh lebih penting daripada sarana. Kemudian lagi, metode pengalihan ini, dari sudut pandang lain, hanya membuktikan betapa Huo Wenlong secara menyeluruh memahami hukum api. Lin Ming, saya sudah menang.
Saya akan menetapkan superioritas saya kepada Anda di sini dan sekarang. Selama kamu tidak terlalu mengejarku, aku akan menempati posisi pertama dalam uji coba peleburan ini. Sementara itu, di sisi lain dari God Transforming Mirror, energi api di dalam tubuh Lin Ming telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Karena kekuatan api berkumpul menuju Lin Ming dan benih dewa, sesat mengumpulkan semuanya di dalam dirinya sendiri. Suhu di dalam tubuh Lin Ming bahkan lebih tinggi daripada suhu di luar. Lin Ming terus menutup matanya selama ini. Persepsinya selalu terfokus pada awan merah yang melonjak di atasnya. Karena ia terus-menerus berusaha memahami hukum yang mengatur revolusi energi di dunia ini. Dunia ini mengambil revolusi api yang paling dasar sebagai hukum fundamentalnya. Saat Lin Ming menahan baptisan api, dia mulai memahami bagaimana menerobos level pertama konsep cermin transformasi dewa. Selama dia bisa mengumpulkan cukup energi di dalam tubuhnya, dia bisa menggunakan garis keturunannya sendiri sebagai panduan dan menggabungkan hukum dan konsep api dan kemudian meledakkan semua energi itu di dalam dirinya. Energi ini akan menghilang, sebagai gantinya membakar lautan api. Ini akan memungkinkan dia untuk menerobos konsep pertama, melewati percobaan pertama cermin transformasi dewa. Tetapi bagi seorang seniman bela diri biasa, mereka tidak akan mampu mengumpulkan cukup energi api di dalam dunia yang panas, membara ini sebelum tubuh mereka tidak dapat lagi menahannya. Bahkan jika garis keturunan Phoenix kuno, mereka jauh lebih murni dan lebih padat daripada Lin Ming, atau pemahaman mereka tentang konsep dan hukum lebih besar dari Lin Ming, mereka masih tidak akan bisa membakar dunia ini. Tetapi bagi Lin Ming, ini bukan masalah, karena dia memiliki benih dewa sesat di dalam dirinya. Kekuatan api yang bisa dia tahan jauh melampaui seniman bela diri rata-rata. Tubuh Lin Ming benar-benar dipenuhi dengan kekuatan api. Benih dewa sesat itu seperti matahari miniatur karena memancarkan sinar cahaya keemasan yang menyilaukan. Di permukaan benih dewa sesat, ukiran api menjadi lebih terang. Kapasitas energinya sudah mencapai 95%. Kemudian, 96%, 97%, 98%, 99%. Mendaki tanpa akhir, Lin Ming mengertakkan gigi. Benih dewa sesat seperti badai dalam dirinya. Itu bisa meledak kapan saja. Di luar God Transforming Mirror, tubuh Lin Ming mulai gemetar. Pembuluh darah biru mencuat dari tubuhnya, seperti cacing yang menggeliat dan butiran. Keringat membasahi keningnya. Lin Ming, sepertinya dia mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Beberapa seniman bela diri memperhatikan perubahan penampilan Lin Ming. Dibandingkan dengan Lin Ming, Ho Wenlong tampak jauh lebih tenang. Nafasnya seimbang dan tidak ada sedikit pun keringat di dahinya. Melihat jam pasir, masih ada sedikit pasir yang tersisa sampai 3/4 jam. Ini baru sekitar 2,5 jam waktu, namun Lin Ming sepertinya telah mencapai batasnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan selama 3/4 jam. Beberapa seniman bela diri mulai berbicara di antara mereka sendiri. Tapi, di aula besar, mata tetua berjubah merah benar-benar menyusut. Dia menatap Lin Ming. Cahaya penasaran di matanya. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.